Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, ayuhat talabah azanillahu wa iyyakum, ayuhal musyahidun al-kiram. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan yang sehingga pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan kali ini pertama yang akan kita sampaikan adalah makna birrul walidain itu sendiri. Perlu diketahui ayuhat talabah azanillahu wa iyyakum, birrul walidain itu lawan dari uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Maka di sini di antara makna birrul walidain adalah berbuat baik, kemudian menghormati, mentaati dan menjaga kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Karena kita selama ini dibesarkan dan diurus oleh keduanya. Baik, sebagaimana dalam beberapa dalil atau hadis baik dari Al-Quran dan juga hadis, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Pertama, kita akan sebutkan dulu hukum dari birrul walidain sendiri adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam beberapa surat atau beberapa ayat dalam Al-Quran bahwasanya birrul walidain ini perintah yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembahnya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sana Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ini menyebutkan bahwasanya ketika Allah memerintahkan hambanya menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya, kemudian Allah memerintahkan hambanya juga yaitu berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua ini adalah wasilah adanya kita di dunia ini. Kemudian di surat An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapa. Kemudian juga karib atau kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Di sana disebutkan beberapa perbuatan baik selain dari birrul walidain. Nah, tapi kita ambil bahwasanya di surat An-Nisa ini Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua di surat Luqman ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan seterusnya. Dalam ayat di surat Luqman ini Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik terutama kepada ibunda kita. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Tirmidzi bahwasanya birrul walidain ini adalah salah satu yang akhlak mulia, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka jagalah orang tua kita, jangan sampai keduanya marah kepada kita atau murka kepada kita, bahkan melaknat kita atau mengusir kita. Maka kita harus jaga muamalah kita dengan keduanya dengan baik. Kemudian di riwayat Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan ketika manusia meninggal, yang artinya dalam hadis riwayat Muslim, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal kecuali karena 3 hal. Dan ini yang disebutkan adalah mendoakan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini penting bagi anak
yaitu berbakti kepada kedua orang tua agar orang tua kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Baik, ayuhat talabah azanillahu wa iyyakum. Itu beberapa dalil terkait dengan birrul walidain. Kemudian pada kesempatan ini kita akan sedikit menyebutkan ada beberapa keutamaan birrul walidain. Nah, yang perlu kita ketahui supaya kita terus menjaga birrul walidain ini, jangan sampai kita malah durhaka kepada kedua orang tua kita. Pertama, ahbabi talabah azanullahu yakum, adalah birrul walidain adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tergolong sebagaimana yang Allah katakan bahwasanya tertera dalam ketika Allah atau Nabi kita mengingatkan sahabat ketika mau berjihad, tapi ketika ditanya apakah masih memiliki orang tua, maka Nabi menyuruhnya untuk tidak berjihad, tapi berjihadlah atau berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian ahbabi talabah zanallahu yakum, yang kedua yaitu memperpanjang umur, ya, dan juga memudahkan turunnya rizki, ya. Selain dari tadi bahwasanya amalan yang dicintai Allah, kemudian birrul walidain ini termasuk perkara atau akhlak yang bisa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan juga diturun atau mudahnya turun rezeki kepada kita. Nah, dan anak yang berbakti pada orang tua akan memiliki hidup yang penuh keberkahan. Karena sebaliknya, jika anak itu durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah akan persulit baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Nah, dan ini banyak wakinya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan sulit kehidupan di dunianya. Karena walaupun terus bekerja mencari uang, tapi kalau orang tua tidak diperhatikan, maka akan terus mendapatkan kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Nah, itu yang kedua. Kemudian ahbabi talabah, yang ketiga adalah jalan menuju surga atau pintu surga terbuka lebar bagi yang melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, yang pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbakti kepada kedua orang tua adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke surga. Dan orang tua adalah pintu pertengahan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, bahkan disahihkan oleh Syekhul Albani, bahwasanya yang artinya orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan atau di tengah. Tidak, jika engkau mampu, maka tetapilah, carilah atau jagalah pintu tersebut, jangan sampai disia-siakan. Kalau tidak dengan pintu ini, dengan pintu mana lagi kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah sepatutnya kalau kita ingin bahagia baik di dunia dan di akhirat, maka harus ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ahbabi talabah, selanjutnya adalah doa yang lebih mustajab ketika kita selalu ya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, ada 3 orang atau 3 golongan doanya yang mustajab. Ya, tidak ada keraguan akan hal itu. Yang pertama, orang yang dizalimi dan seorang musafir, dan juga doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi harapan kita dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu dan bapak kita, maka pastinya mereka akan mendoakan kebaikan kepada kita, dan ini doanya mustajab. Nah, kemudian ahbabi talabah, yang terakhir untuk keutamaan yang pada kesempatan kali ini kita bisa sebutkan, yaitu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membiasakan berperilaku
atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Allah akan menerima taubat seseorang sekalipun yang dilakukannya ialah dosa besar. Hal ini sesuai hadis berbakti kepada kedua orang tua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki kholah, saudara ibu?" "Iya." "Kalau begitu, berbuat baiklah kepadanya." Maka di sini mungkin menyebutkan bahwa kholah pun sebenarnya bisa diartikan pengganti ibu ketika ibu kita sudah meninggal. Maka berbuat baik kepada ibu, kepada kholah ini mungkin ketika ibu kita sudah meninggal, maka seakan-akan kita berbuat baik kepada ibu kita, sehingga di sini akan membuat taubat kita atau penyesalan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahbabi talabah azani Allah wa iyyakum. Terakhir yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini, ada beberapa tips atau cara berbakti kepada kedua orang tua. Tadi kita sudah tahu beberapa keutamaan, bahwasanya birrul walidain ini sangat penting ya dalam kehidupan kita, karena kita adanya di muka bumi ini atau adanya di dunia ini adalah berkat wasilah adanya kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan, apalagi kalau yang Masya Allah, Allah berikan masih sempurna, misalnya ada ibu dan ayahnya masih lengkap, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mungkin menyebutkan ada beberapa cara berbakti kepada kedua orang tua kita, baik kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, pertama, ketika kita mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup, nah pertama yang paling kita indikan adalah cara berbakti kita adalah pertama mematuhi perintah mereka selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, adapun yang bertentangan dengan syariat maka kita tolak, tapi dengan lemah lembut, tidak dengan caci maki atau memusuhi kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah membantu meringankan beban mereka, baik secara fisik maupun finansial. Jadi ketika kita memiliki kemampuan untuk membantu kedua orang tua kita, baik itu membantu secara tenaga atau pikiran kita atau mungkin ke harta dan sebagainya, maka kita bantu meringankan beban mereka, karena mereka lah sebenarnya kita ada pun karena ada mereka. Kemudian yang ketiga, cara berbakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup adalah berbicara dengan sopan dan lemah lembut kepada mereka. Jangan sampai kita mengangkat suara di hadapan mereka. Jika mereka berbicara maka kita dengarkan dengan baik, apalagi kalau mereka sedang memberikan nasihat, yang mana nasihat tersebut pasti akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang keempat adalah menjaga perasaan mereka dengan tidak berkata atau bertindak kasar. Bahkan sebenarnya dengan kita berbuat baik itu mereka akan senang. Maka jagalah jangan sampai kita berbuat buruk sehingga orang tua merasa berperasaan tidak enak dengan anaknya yang misalnya tidak baik. Nah, berakhlak yang buruk. Dan yang terakhir, ini cara berbakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup, terus menerus mendoakan mereka, bahkan mungkin ini tiap hari ya, atau setelah sholat doakan mereka agar selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga baik kesehatan terutama keimanan mereka. Semoga Allah terus menjaga orang tua kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita bisa bertemu mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih hidup. Kemudian bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau wafat? Maka pertama adalah kita terus juga mendoakan mereka atau mendoakan orang tua kita, baik itu ibu kita ataupun ayah kita. Jika mereka sudah wafat, maka doakanlah di setiap selesai sholat 5 waktu kita, doakan mereka keampunan, mendoakan ampunan dan meminta rahmat kepada Allah bagi mereka. Kemudian ahbabi talabah, yang kedua,
ketika orang tua kita sudah tiada, maka cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat mereka. Jadi kalau kita tahu misalnya orang tua kita ini dekat dengan fulan atau maka kita dengan kita berbuat atau silaturahmi dengan kerabat ibu kita atau ayah kita, yang mana ini akan membuat termasuk dari berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan wasiat yang sesuai syariat. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, jangan dilupakan wasiat mereka kalau mereka memberikan wasiat, selama wasiat tersebut tidak menyelisihi syariat. Dan yang terakhir, di sini sebenarnya bukan yang terakhir karena mungkin masih banyak ya cara untuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Hanya pada kesempatan ini kita hanya menyebutkan ada 4. Ya, yang terakhir yaitu bersedekah atas nama mereka. Jadi kalau kita memiliki keluangan rizki, maka bersedekahlah atas nama mereka dengan menyebutkan misalnya ini sedekah dari Umi Ana yang sudah meninggal dan sebagainya. Ini insya Allah sedekah ini akan sampai kepada ibu kita atau ayah kita yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sesi atau di materi Birrul Walidain. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya. Terutama sebenarnya untuk Birrul Walidain ini tidak cukup dengan materi, karena materi bisa dibaca dan bisa didengarkan, tapi yang paling penting dalam Birrul Walidain adalah mengamalkan apa yang kita dapatkan ini. Maka semoga para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan emas bagi antum yang sedang berada di rumah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, jangan disia-siakan waktunya. Tunjukkan bahwasannya antum adalah anak soleh yang bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua antum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.